Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kalian semua dalam kondisi sehat dan tetap semangat belajar. Nah, pada pagi hari ini kita masih membahas materi bab 2, yaitu bab struktur dan fungsi pada tumbuhan. Bisa kalian lihat di sini organ pada tumbuhan ada 6 yang sudah kalian pelajari, yaitu organ daun, organ biji, organ buah, dan organ bunga pada tumbuhan. Nah, sekarang kita akan fokus mempelajari tentang struktur bagian-bagian batang dan akar pada tumbuhan. Yang pertama yang akan kita bahas organ tumbuhan adalah akar tumbuhan. Pasti semua sudah pernah melihat bentuk akar pada tumbuhan. Pada bagian akar terdapat tudung akar atau kaliptra yang fungsinya memberi cairan agar akar mudah menembus lapisan tanah. Jadi mungkin kalian sering melihat atau mendengar istilah akar dapat menembus tembok atau akar dapat memecahkan batuan. Itu karena adanya tudung akar yang mengeluarkan cairan untuk menembus ke dalam lapisan tanah, batu, ataupun tembok. Selanjutnya bisa kalian lihat gambar rambut akar. Di bagian luar seluruh permukaan akar, rambut akar berfungsi untuk memperluas permukaan akar saat masuk atau menembus ke dalam tanah. Bisa kalian lihat di sini urutan anatomi akar atau susunan akar dari luar ke dalam, dimulai dari epidermis, korteks, endodermis, dan stele atau silinder pusat. Macam-macam akar mungkin kalian pernah mendengar istilah akar tunggang dan akar serabut. Dilihat di situ akar tunggang, yaitu akarnya berupa akar primer yang berasal dari suatu biji. Ya, dia sifatnya lebih kuat, biasanya pada tumbuhan dikotil. Bisa menembus ke tembok, akarnya bisa membesar di dalam tanah. Sedangkan akar serabut, akar serabut berada di pangkal batang, jadi dari satu titik di bawah batang. Sifatnya lebih lemah karena ukurannya lebih kecil. Biasanya terdapat pada tumbuhan monokotil, pada jagung, padi, tebu, atau rumput. Bisa kalian lihat di sini bagian-bagian akar. Paling bawah itu tudung akar, tadi sudah dijelaskan. Di atasnya ada ujung akar, ya, kemudian ada serabut akar yang bagian paling halusnya. Kemudian ada rambut atau bulu akar, tadi yang fungsinya memperluas permukaan. Kemudian di atasnya ada cabang akar, batang akar, dan bagian pangkal akar. Itu bagian-bagian akar dari bawah ke atas. Selanjutnya daerah pertumbuhan pada akar. Di sini dibagi menjadi 3. Bagian paling luar, paling ujung adalah tudung akar, sudah dijelaskan di depan. Kemudian di atasnya ada zona meristematik atau meristem yang aktif melakukan proses pembelahan. Ya, kemudian yang ketiga, bagian tengah itu ada zona pemanjangan. Di situ nanti sel-sel pada bagian akar aktif memanjang. Nah, pada bagian paling atas yang ada rambut atau bulu akar, itu disebut zona pendewasaan atau zona pematangan. Nah, sekarang adalah fungsi pada akar. Bisa kalian lihat di buku paket halaman 99. Fungsi yang pertama adalah untuk menyerap air dan mineral dari dalam tanah. Yang kedua, untuk menyimpan cadangan makanan, biasanya pada umbi akar, pada singkong dan wortel. Yang ketiga, sebagai alat respirasi, ya, contohnya pada beringin berupa akar napas, ya, nanti akarnya menjalar dari atas pohon ke bawah. Kemudian yang ketiga, untuk menguatkan tumbuhan, contohnya pada tanaman bakau berupa akar napas. Setelah kita mempelajari tentang organ pada akar,
Ya, tentang ciri, anatomi, fungsi, dan bagian-bagiannya. Sekarang masuk mempelajari organ pada batang. Kalian pernah mendengar istilah lentisel pada batang, yaitu berupa alat respirasi pada bagian batang. Alat respirasi pada tumbuhan terutama di batang adalah lentisel. Kalau stomata letaknya di batang. Anatomi batang dari luar ke dalam dimulai dari epidermis, korteks, dan stele atau silinder pusat. Bisa kalian lihat di sini perbedaan anatomi batang dikotil dan monokotil. Jika dikotil itu bagian garis tengahnya itu susunannya teratur karena mempunyai kambium sehingga batang dikotil dapat membesar. Ya, kalau monokotil nanti berkas pengangkutnya tersebar tuh, titik-titiknya tersebar karena tidak mempunyai kambium. Ya, contohnya pada bambu, tebu, kemudian kelapa, jagung yang batangnya tidak dapat membesar. Ya, jadi perbedaannya kalau dikotil terdapat kambium, kalau pada monokotil tidak terdapat kambium. Susunan anatomi batang dari luar ke dalam dimulai dari epidermis, kemudian korteks, endodermis, dan stele atau silinder pusat. Jadi susunannya sama tadi dengan akar, epidermis, korteks, endodermis, stele atau silinder pusat. Perhatikan jaringan pada batang. Ya, bagian paling luar tadi adalah epidermis. Kemudian masuk ke lapisan tengah yaitu endodermis. Ya, kemudian yang berwarna merah itu floem dulu, F dulu. Floem, baru lingkaran yang di tengah itu namanya kambium. Di dalam kambium baru silem. Ya, ingat F dan X duluan, F. Floem dulu baru silem. Tengahnya itu tadi kambium, baru paling tengah adalah empulur atau silinder pusat atau stele. Coba kalian perhatikan gambar, kita ulang sekali lagi bagian anatomi batang, dimulai dari nomor 1, ayo nomor 1 itu adalah epidermis, nomor 2 itu adalah floem, ingat F, nomor 3 itu yang melingkar bagian tengah antara silem dan floem itu kambium. Nomor 4 bagian dalam kambium itu silem. Nomor 5 endodermis. Nomor 6 stele atau silinder pusat. Ulangi, nomor 1 epidermis, 2 floem, 3 kambium, 4 silem, 5 endodermis, 6 stele atau silinder pusat. Selanjutnya kita pelajari fungsi pada batang. Bisa kalian lihat di halaman 101 buku paket. Fungsi batang yang pertama adalah sebagai penguat atau penyokong tumbuhan. Ya, pastinya ya kalau di tubuh kita kan yang namanya tulang, kalau di tumbuhan penguatnya adalah batang. Yang kedua sebagai sarana pengangkutan air dan mineral serta hasil fotosintesis. Ingat, air dari dalam tanah bisa mencapai daun, itu pastinya melewati batang. Serta hasil fotosintesis dari daun bisa mencapai seluruh permukaan tumbuhan, itu karena melewati batang. Yang ketiga, fungsi batang sebagai tempat berlangsungnya transpirasi, terutama tadi namanya lentisel. Fungsi yang keempat sebagai melekatnya daun. Ingat, semua daun tumbuhan pasti melekat atau menempel di batang. Yang terakhir sebagai penyimpan cadangan makanan. Ya, di sini fungsi utamanya sebagai umbi batang biasanya. Pada kentang, ubi, kemudian sagu, serta untuk menyimpan air, contohnya pada kaktus ataupun tebu. Demikian penjelasan materi hari ini tentang organ pada tumbuhan, yaitu kita pelajari organ, akar, dan batang, bagian-bagiannya, anatomi sampai dengan fungsinya. Terima kasih sudah menyimak penjelasan dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.